Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan,
karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anak-Nya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita. Karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf, bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun, ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini, dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal, menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan. Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuki tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Girl Center Bekasi. Yang
yang bersuka cita boleh lambaikan tangan saudara semuanya. Mari saya undang yang duduk di belakang, boleh yuk kita isi bangku yang di depan terlebih dahulu. Mari kita penuhi bangku yang ada di depan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji, kita mau meninggikan Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Sorakan haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Soalkan Allah kita dahsyat. Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Mari dengan satu suara kita nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Mari kita angkat tanganmu, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, sorakan haleluya. Kau Tuhan yang benar, Kau yang menjamin kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, dan kami akan menjadi pemenang. Yes Lord. Mari angkat tanganmu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan. Mari doakan untuk kasih. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Kau Tuhan yang benar. Yes Lord, Kau gak pernah meninggalkan kami. Janjimu gak pernah berubah Tuhan. Awal dan akhir. Mari lebih lagi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu
tangan. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Wow. Yang siap menerima kemenangan dari Tuhan katakan amin, saudara. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus. Jamah kami, lawat kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami siap terima kemenangan dari Tuhan. Jesus.
raba shikana yara lalaba yara ba yara ba yara ba yara ba yara ba yara ba shikana yara lalaba yara lalaba yara lalaba yara lalaba. In Christ alone I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source. Mari angkat tanganmu, katakan, in Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, I place my trust. I find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari lebih lagi angkat tanganmu. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Kan ku menang dalam kesalahan. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari kita berdoa. Syaralabaka yaralaba syiralalaba yaralaba. Yaralaba syaralalaba yaralaba. Tuhanlah pengharapan kami di tengah dunia yang gak menentu. Tuhanlah pengharapan kami, dan kepada Tuhanlah kami menaruh jangkar kami, Tuhan Yesus. Kami menaruh harapan kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, 2023 kami menyambut dengan penuh sukacita. Oleh karena Tuhan sudah ada di 2023 dan pengharapan kami di dalam Kau pasti dan kami yakin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Bagi Pastor Niko Nyotora Harjo dan juga keluarga beserta para wakil-wakilnya Tuhan, kami berdoa biar hamba-Mu ini di tengah-tengah kesulitan dunia ini, tapi kami yakin dan percaya akan bawa banyak jiwa lebih dan lebih lagi mengenal Engkau, lebih dalam sama Engkau, lebih intim sama Engkau. Biarlah pengurapan itu terus dan terus mengalir untuk hamba-Mu Tuhan. Juga untuk Pastor Andy dan Pastor Lia sebagai gembala dari CK 8 Tuhan, gembala dari Growth Center Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pelayanannya Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ada banyak jiwa
jiwa-jiwa yang bertobat. Dan lebih lagi Tuhan mengenal hamba-Mu ini Tuhan sebagai hamba yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga berkati dan lindungi siapa para tim pastoral yang ada, Pastor Doni, Pastor Monty, Pastor Timi dan juga Pastor Billy Tuhan. Dan juga Pastor Chandra yang ada di Manado. Tuhan berkati, kasih keunitian, kasih erat lebih lagi Tuhan Yesus antara hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Supaya dapat membawa jemaat yang layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa bagi Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar mengalir dan mengalir terus kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan untuk Pastor Julius dan Pastor Esther. Mereka yang berjaga-jaga atas kami Tuhan. Mereka yang terus berdoa atas kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Gerald dan Alin kedua anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sukses di studinya. Sukses di kuliahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami, kota Bekasi. Kami yakin dan percaya kota ini Tuhan pulihkan. Terus dan terus menerus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia ada di rencana-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya gelombang yang terbesar yang terakhir. Penuaian yang terbesar dan terakhir ada atas Indonesia. Ada atas Indonesia. Indonesia belum selesai. Punya rencana Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kepemimpinan yang ada. Presiden, wakil presiden. Dan terus sampai jajaran yang terbawa. Kami yakin dan percaya akan bangkit satu generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan. Generasi yang gak hitung-hitungan sama Tuhan. Generasi yang mengasihi Tuhan lebih utama dibanding yang lain. Berikan tangan yang bersih, hati yang murni Tuhan untuk generasi yang baru ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus berdoa saudara. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita ke surga. Hoya namaya shekanabo. Ya namaya 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 namaya. Mari terus sembah dengan roh kita. Hoya namaya shekanabaya namaya 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 namaya. Ya namaya 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 namaya. Hoya namaya shekanabo.
Tuhan Engkau dahsyat buat sesuatu di sore ini Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua saudara. Sore yang luar biasa. Saya amazed banget. Dan saya tahu hari sore ini, tadi pagi kami spesial banget, kaget ya. Shock banget, kaget, shock. Karena tadi pagi hampir seluruh keluarga besar dari Pastor Andi datang saudara. Ada Pastor Aurianto Cokro bersama Ibu, Wakil Gembala, Gandari, Gatsu saudara. GBI Gatsu saudara datang. Dan bukan hanya itu, ada Ilen juga nyanyi. Sore ini ada Pastor Andi yang nyanyi saudara. Menggantikan Ilen. Dan hari ini saya mau nyambut lebih dahulu, ada Pastor Jaya di tempat ini. Shalom Pastor. Halo. Siapa lagi yang hari ini ada? Oh ya, ada Grenda dan teman-teman. Oh, Bapak dan Ibu Tanjung, welcome. Shalom. For the first time. Pak Okay. Toto dan Ibu, Yeah. shalom, kangen Welcome banget. Welcome home. Dan saya boleh bertanya, apakah ada di ruangan ini yang baru mau lihat kami berdua, mungkin baru datang ke tempat ini pertama kali. Kami ingin spesial menyambut saudara. Adakah saudara? Boleh angkat tangan kalau ada. Shalom, 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 Selamat shalom, datang selamat Bapak Ibu datang, Saudara selamat semua. datang. Silakan para asyir untuk menyambut. Shalom. Ya. Dan sebentar kita juga akan memberi yang terbaik saudara, khusus untuk minggu ketiga. Kita hari ini tetap satu kali persembahan saudara, tetap satu kali persembahan. Tapi 30% dari persembahan hari ini akan kita masukkan ke diakonia saudara. Jadi saudara, di sini ada QR code. Kalau saudara punya QR code, punya handphone dan segala macam, saudara bisa memberi di QR code. Tapi kalau saudara, pastor saya hanya bawa uang cash, tetap saudara bisa masukkan di amplop ini, dan nanti ketika keluar dari ruangan, saudara ada kotak yang bisa saudara berikan di tempat tersebut. Sekali lagi saya percaya memberi adalah sesuatu yang jadi sukacita anak-anak Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdoa saudara. Tuhan, kami berdoa untuk pemberian kami yang terbaik. Kami percaya berkat itu bukan cuma dari memberi, tapi sukacita memberi Tuhan. Itu yang membuat berkat itu jadi hidup dalam kami. Berkati sukacita pemberian kami Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat memberi dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Pengumuman kita tentang Cool, Community of Love. Sering banget kita ngomongin Cool, Community of Love itu adalah komunitas dalam jumlah kecil. Di sini ada 9 Cool yang Bapak Ibu bisa pilih. Sesuai kategori umur, ada yang hanya khusus untuk wanita-wanita mandiri ada gitu ya. Jadi silakan pilih dan hubungi 10 Cool yang ada. Ya, silakan hubungi Kabit Cool kita sekarang adalah Bapak Roni. Bapak Roni ada, boleh silakan berdiri. Ada di mana? Nah, itu dia Kabit Cool kita yang baru, silakan hubungi, bisa chat atau bisa langsung ketemu dengan orangnya. Nanti Bapak Roni akan memberi kue buat saudara kalau saudara ikut Cool. Ya. Oke, Cool itu diadakan online dan juga ada yang udah onsite. Jadi tergantung dengan Cool-nya ya Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya untuk informasi tentang Cool, rumah doa maupun Grow Children bisa diupdate di Instagram Grow Center Bekasi, atau Bapak Ibu bisa chat di nomor yang tertera di layar. Itu aja pengumuman hari ini. Dan saya nggak lama-lama saudara, di keluarga ini di Grow Center Bekasi, kami punya sebuah value, nggak kenal nggak sayang. Family. Bener-bener nggak kenal nggak sayang. Kalau saudara saya bilang tadi, Pak Toto dan Ibu, yang di belakang bilang, siapa Pak Toto dan siapa Ibu? Oleh karena itu mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri semua. Saya minta izin, mari sama-sama bangkit berdiri, renggangkan otot sebentar saudara. Dan minggu lalu kita saling kenal dengan berkata, saya Julius, saya Esther. Saya Esther, kamu Esther. Nah hari ini, mari kita kenalan sama orang yang minggu lalu kita nggak kenal saudara. Mungkin hari ini baru pertama kali datang. Jadi kesempatan saudara untuk dikenal supaya disayang. Kita punya 1 menit untuk saling kenalan saudara. Dimulai dari sekarang. Silakan keluar bangku dan berkata, Shalom, nama saya. Wow, 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 wow. Buat yang di YouTube, lihat kalau nggak datang onsite, nggak bisa ngerasain tuh. Datang ke onsite Grow Center Bekasi. Hangat banget di tempat ini saudara. Ada Pastor Andi dan
semua itu say halo, halo, halo. So datang ke Growth Center Bekasi saudara. Don't forget. Wow, masih 15 detik lagi saudara. Keluar bangkunya udah jauh banget nih. Wow. Kita kasih tepuk tangan buat semua yang hadir saudara. Wow. Wow. Sekali lagi silakan duduk saudara dan gak lama saya akan, hari ini Bapak Rohani kita, Gembala yang akan bicara. So yuk kasih tepuk tangan sekali lagi, kita welcome Pastor Andi. Thank you Pastor Julius. Oh, it's great. Presence of the Lord, hadirat Tuhan sepanjang hari ini. Dan tadi waktu pengurapan pagi saya ngerasakan banyak pintu-pintu yang dibukakan, a lot of things happening. Dan berapa saudara siap masuk di tahun 2023? Katakan amin. Memang belum kelihatan petanya, belum kelihatan jelas. Sebab itu hari ini kita akan mengadakan khusus pengurapan buat setiap saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, gereja Next Gen, tapi kita tetap percaya ada kuasa dengan pengurapan. Di luar sana, apa sih itu urap-urap, apa sih itu pengurapan, apa itu pakai minyak. Sebab itu saya perlu jelaskan, what is anointing all about. Yuk kita doa terlebih dahulu. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk kebaktian ketiga di tahun ini. Terima kasih Tuhan kami serahkan 49 minggu ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. 2023 Pak Niko dapatkan tahun yang dahsyat yaitu bangkit jadi pemenang. Katakan 2023. Lebih keras yuk, 2023. Bangkit jadi pemenang. Sekali lagi bangkit jadi pemenang. Katakan kiri kanan, bangkit jadi pemenang. Jangan banyak ngutang. Oh gitu ya. Saya percaya hari-hari ini, yuk kita sungguh-sungguh perkatakan setiap pagi di kaca kepada dirimu, ayo bangkit, keluar dari kuburmu, keluar dari setiap keterpurukanmu, bangkit. Seperti Yeskiel berkata, hai nafas hidup, berhembus kepada tulang-tulang kering, maka bangkitlah di situ. Kita perkatakan kepada Lazarus yang sudah 4 hari mati, mungkin bisnismu sudah mati 40 minggu, sudah mati 4 tahun, percayalah tahun ini, tahun kebangkitan buat engkau. Katakan bangkit buat hubunganmu, pernikahanmu, buat apa yang kamu kerjakan. Dan jangan lupa tahun ini Tuhan bukan cuma bangkitkan kita sekedar hanya bangkit, tapi bangkit jadi pemenang. Biarlah kita bukan menjadi orang-orang yang cuma pemain cadangan, bukan cuma setengah-setengah roh mediocre. Tuhan akan berikan tahun ini. Bukan hanya kamu dibangkitkan, tapi kamu akan menjadi number one. Menjadi the best in every calling. Menjadi orang-orang terbaik dalam setiap panggilanmu. Yuk saya nanti waktu doakan saudara, saya cuma bilang, Tuhan bangkitkan mimpi-mimpi lagi. Pak Toto ingat mimpinya apa sejak berusaha. Setiap saudara yang melayan dulu mimpinya apa. Yuk berani mimpi lagi. Karena mimpi bukan mimpi kosong, tapi mimpi yang disertai dengan Tuhan. Itu akan menjadi kenyataan. Dan mulai Tuhan, biarkan mimpi itu, biarkan aku kembali menjadi orang-orang yang pemenang, champion, yang terbaik. Dan di rumah ini di GC, saya dapatkan waktu seperti Nehemia yang akan membangun tembok. Saya katakan biar tahun ini menjadi tahun membangun, katakan membangun. Saya sebut Build 2023. Jadi apa sih yang mau kita bangun? Yuk sama-sama GC kita akan gabungkan apa yang Pak Niko dapatkan, apa yang rumahnya dapatkan. Kita akan membangun, we gonna build community. Kita akan bangun komunitas, kita akan bangun manusia. Kita akan bangun orang-orang, bangun suami, bangun istri, bangun pria, wanita, para businessman, para mahasiswa yang akan bangkit dan menjadi pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena untuk bangkit dan menjadi pemenang. Gak bisa simsalabim, katakan amin. Gak bisa cuman hanya mimpi siang belaka dan besok boom. Kita perlu build, saya suka kata build karena build ini bukan simsalabim. Build bukan hanya membeli. Kalau beli rumah cepat, tapi membangun rumah, membangun usaha. Para businessman tahu, membangun itu perlu dari fondasi. Dan yang paling dibutuhkan dalam membangun adalah sabar.
Kalau sudah mau finishing, membangun itu makin susah. Makin lama kalau bangun masih abu-abu begitu, lantai 1, lantai 2, lantai 3 cepat kayaknya. Tapi begitu finishing. Mungkin saudara hari-hari ini, kalau kelihatannya lama proses hidupmu, artinya engkau sedang masuk tahap finishing. Sudah mau jadi, rumah itu sudah siap dihuni. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So sabar, di gereja ini kenapa kita celebrate menjadi orang-orang yang mungkin sedikit kepo, sedikit lebay, because we celebrate everything. Kalau nanti ada gambar-gambar mau menikah diumumkan di sini, saya mau justru yang jomblo tepuk tangan yang paling hebat. Supaya transfer urapannya, ya kan? Ya kan? Karena lu bayangin, lu nanti foto lu di situ gak ada yang tepuk tangan krik-krik kan gak enak gitu. Jadi lakukan apa yang orang mau lakukan padamu, lakukan dulu lah, tabur dulu. Ya, be happy buat orang-orang yang happy. Ya, sebab itu, ya yes ya, kau akan dapat segera begitu. Dan sebab itu saya mau di tempat ini, kita tuh build. Karena namanya culture, yang namanya budaya itu harus dibangun. Tidak bisa langsung, ya. Budaya mengenai family time, ya kalau orang kaku, tapi mulai setiap minggu dibiasakan. Ayo kita mulai, mungkin ada orang-orang yang perlu cuma dibilang, Jesus love you. Mulai bawa senyuman kita mengenal satu dengan yang lain, itu menjadi budaya. Nah itu perlu dibangun. Sebab itu pastor mengajak perjalanan kita punya 365 hari to build. Memang gak mudah untuk, ayo bangkit. Perlu tiap minggu, makanya you have to be in the community, harus ada di komunitas yang bukan cuma ketemu sejam seminggu. Gak bisa build seperti itu. Tapi kamu perlu setiap hari ada ingetin. Ayo bro, bangun lagi, bangkit lagi, come on. Ada ingetin kamu, jadi pemenang tuh perlu tiap hari latihannya. Bukan cuma tiap minggu, latihan mulai push up, mulai latihan pernafasan, latihan mengampuni, latihan untuk tetap on time, latihan untuk bisa punya integritas. Menjadi pemenang sih senang, tapi latihan jadi pemenang itu perlu di-build. Sebab itu kami mengajak saudara to build community, komunitas to rise up and be victorious. Dan apa sih yang kita mau pakai untuk membangun? Caranya, blueprintnya apa? Karena membangun kan banyak modelnya. Mau American style, mau French style, mau gaya Jawa, mau apa. Pola seperti apa yang pastor mau bangun? Nah, melihat 10 tahun ke depan ini, semua gereja sedang bersatu dengan satu pola, yaitu menyelesaikan amanat agung. Semua bilang amanat agung. Yuk kita baca dulu supaya saudara gak lupa apa itu amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nanti bulan Juni, hampir seluruh dunia akan kumpul di Amsterdam untuk bicara mengenai everyone. Di mana mereka bilang, ayo kita ciptakan 10 tahun ini supaya setiap orang mendengar Injil Kristus. Supaya nanti di 2033, ulang tahun 2000 tahun gereja, kita bisa menyelesaikan amanat agung. Dan saya percaya, kalau ngomong gereja seluruh dunia, Growth Center Bekasi, kamu bagian dari penyelesaian amanat agung. Jadi kita harus membangun dengan pola ini. Saya persembahkan kepada saudara the roadmap 2023. Kita perlu buat roadmap benang merah sehingga semua excited, kita paling nggak udah lihat bisa berubah, tapi paling nggak kita punya jalur utama. Kalau sampai ada detour ya detour sedikit, nggak langsung belok yang jauh. Nah kita akan belajar sama-sama Januari sampai Februari ini, kita akan belajar mengenai visi dan nilai. Katakan visi dan nilai. Visi adalah tujuannya jelas, kita akan ngomong mengenai kata tadi build, kita akan ngomong mengenai kata bangkit dan jadi pemenang. Dan minggu lalu Pastor Julius sudah mulai dengan path, di mana jalan Tuhan yang bukan jalan kita. Dan seringkali kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita mengerti banget visi yang akan kita berikan. Dan bulan Februari kita akan belajar mengenai nilai. Bagi saudara yang baru berbakti tempat ini, pentingnya saudara untuk mengerti nilai rumah ini. Karena nilai itu seperti dress code di satu acara. Kan paling gak enak kalau saltum ya kan, salah kostum datang semuanya hitam putih, lu pakai pink sendiri begitu kan rasanya aduh gua saltum nih dilihat orang, value juga seperti itu.
Nilai itu bukan hanya gaya-gayaan, tapi nilai itu yang menyatukan kita, yang menjaga kita, yang membuat kita berjalan seirama, searah. Sehingga kita boleh ajarkan ini loh nilai yang dipercaya. Yang namanya bernilai itu mahal. Jadi sesuatu yang kita anggap penting di komunitas ini, kita ajarkan buat saudara. Ada 7 value yang saudara bisa lihat di sebelah sana dengan kata GC 7.0. Nah itu saudara kita akan ajarkan nilai apa yang kita sedang pelajari di rumah ini. Setiap bulan Februari kita mengingatkan saudara. Nah kita mulai perjalanan build ini nanti mulai bulan Maret. Kita akan mulai dengan tadi kata dari amanat agung, ketahuilah aku menyertai kamu. Saya mau di tahun 2023 ini banyak ngomong pada dirimu sendiri. Andi, ketahuilah Tuhan menyertai kamu. Banyak ngomong itu, ketahuilah Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai aku. Itu harus banyak diomong. Sebab kita akan belajar, itu adalah kata intimacy. Selama bulan Maret sampai Mei kita akan belajar intimacy. Intimacy yang real, cinta yang real. Bukan intimacy yang hanya ada maunya. Manusia hari-hari ini mau intim karena mau sesuatu. Mau mencintai tapi perlu bayar dulu. Gak ada yang namanya kasih yang sejati itu kayak seperti apa. Pernikahan intim itu cuma pencitraan. Udah depan orang lu gua gandeng ya. Tapi nanti di rumah kita musuhan lagi. Apakah itu intimasi yang kita mau perlihatkan buat generasi ini? No. Kita akan belak-belakan menguliti kata aku menyertai kamu. Sebab itu kita akan belajar father's heart. Kita akan bicara mengenai keluarga. Kita akan bicara mengenai first love. Lalu Juni sampai Agustus kita akan belajar kata ajarlah mereka. Jadikan semua bangsa muridku. Maka untuk membangun komunitas gereja yang bangkit dan menjadi pemenang. Mau tidak mau kita harus masuk dalam era pemuridan. Kita harus dimuridkan. Karena ketemu sejam seminggu tidak mungkin kita bisa membuat saudara bangkit jadi pemenang. Perlu dimuridkan. Perlu paling tidak semua sadar bahwa setiap kita paling kalau engkau sedang tidak memuridkan, engkau harus sedang dimuridkan. Karena tidak boleh ada orang yang nganggur di tempat ini. Kita harus menjadi pemurid dan juga kita harus dimuridkan. Yang mengerti katakan amin. Kita akan mengajar komunitas yang memuridkan itu bagaimana. Identitas seorang murid, tugas seorang murid. Dan nanti bulan September sampai November kita akan bahas dalam amanat agung itu mengenai dan baptislah mereka. Kata baptislah adalah gunanya bukan upacara tetapi berbicara mengenai keselamatan. Semua bilang keselamatan. Jadi gereja ini ujung-ujungnya kita bukan hanya menjadi tempat rumah enak menggantikan rumah yang sedang ruwet di luar, tapi kita harus menyelamatkan saudara, membawa keselamatan buat hidupmu. Percuma engkau punya gereja yang baik tapi engkau tidak selamat. Engkau tidak masuk sorga, engkau tidak mengalami keselamatan itu. Sebab itu kita akan belajar mengenai saving the lost kembali. Bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Betapa bahagianya Tuhan melihat kita selamat. Kejatuhan manusia itu apa sih? Dosa itu apa? Lalu pentingnya kita menginjil. Nanti bulan Desember kita berdoa sama-sama, saya dan kami semua, para pastor kita sudah mulai terus menabung supaya pas 24 Desember hari Minggu kita bisa satu kali kebaktian di salah satu stadion di Senayan sama-sama. Kita akan rayakan Christmas, nggak lagi terpisah Jakarta, Bekasi. Yuk one night together, Christmas Eve. Kita sedang mencari tempat yang 10.000 supaya kita bisa kumpul seluruh jemaat GC di Jabodetabek. Wow, excited buat 2023. Berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. So I present to you in the name of Father, Son, and Holy Ghost. Roadmap 2023. Roadmap untuk membangun saudara. Dan saya harapkan banyak yang akan dibangkitkan. Dan banyak jadi pemenang. Come on, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tapi hari ini saya akan berdoa untuk mengurapi saudara. Mungkin gak bisa terlalu panjang. Tapi kalau beberapa saudara-saudara nanti saya digerakkan untuk bernubuat. Saya gak bisa, kalau saya gak dapat saya tidak akan sampaikan. Tapi kalau beberapa saudara nanti saya akan spend waktu untuk menyampaikan. Tapi kalau beberapa saudara yang mungkin saya cuma bisa ngurapi, terima dengan iman. Terima dengan iman. Ya. Dan saya percaya saya perlu bicara mengenai pengurapan ini.
Karena pertama kali minyak urapan, nanti kita akan pakai minyak untuk urapi saudara. Kenapa pakai minyak? Karena minyak urapan yang pertama dipakai adalah pada zaman Yakub mengurapi Betel. Tempat itu diurapi, batu tanda di mana dia menaruh kepalanya dan melihat malaikat naik turun di tempat itu. Sejak itu saya percaya pengurapan atau minyak urapan dipakai untuk menandai satu tempat, satu pribadi, satu kelompok yang dipisahkan, katakan dipisahkan. Yang dikhususkan, katakan dikhususkan. Dan diurapi untuk dilindungi, untuk dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Sehingga kita percaya waktu kita saudara buka toko, saudara masuk rumah baru, masuk kantor baru, masuk tempat yang baru. Saudara seringkali panggil hamba Tuhan dan kita urapi setiap pintu dengan minyak. Bukan menjadi jampe-jampe, tapi itu tanda. Karena perjanjian lama memang berkata mengenai tindakan yang begitu literal. Tapi nilai di balik perjanjian lama itu yang tetap kita percaya. Katakan amin. Ada pengurapan bukan minyaknya, tapi nama Yesus yang dioleskan di setiap hidup kita. Itu yang menjadi berkuasa. Dan excited untuk waktu Yakub mengurapi tempat itu. Dan juga waktu pertama kali manusia itu diurapi dengan minyak adalah zaman Harun dan Musa. Waktu Musa mengurapi Harun, maka Mazmur 133 katakan betapa baiknya. Seperti minyak yang baik di kepala Harun, ke janggutnya sampai ujung jubahnya. Waktu sejak itulah kata the blessing. Diberkatilah masuk dan keluarmu, diberkatilah engkau. Waktu engkau di gunung, di lembah, diberkati hasil ladangmu. Supaya wajah Tuhan menyinari engkau. Keturunanmu 1000 generasi setelah engkau. Itu diucapkan setiap kali diurapi dengan minyak. Para imam itu mengucapkan the blessing. Saya percaya hari ini, pastor akan mengurapi setiap saudara dengan minyak. Yang siap katakan amin. Nanti setelah doa berkat, tentunya bagi saudara yang mungkin harus ada acara, saudara tidak bisa didoakan. Saudara tidak diharuskan untuk tinggal. Karena saya percaya pengurapan ini harus dengan kerinduan. Bukan karena upacara. Dan saya percaya, saya appreciate bagi setiap jemaat di tempat ini. Untuk kita mulai tahun ini dengan urapan. Apa artinya minyak urapan? Kita nggak akan jualan minyak urapan di sini. Saudara nggak perlu bawa pulang ini minyak biasa. Ya memang ada bahan zaitun, ada apa, tapi bukan minyaknya yang penting. Tapi kalau Tuhan tulis detail di kitab Keluaran 30 itu Tuhan kasih Musa satu resep yang detail. Kalau sudah Tuhan ngomong detail itu perlu kita perhatikan, katakan amin. Katakan amin saudara. Ya, kalau Tuhan dulu suruh bangun Nuh dengan begitu detail, Tuhan punya maksud di situ. Tuhan panjangnya segini, bahteranya, lebarnya segini. Dan kalau Tuhan kasih jelas apa saja yang harus kamu taruh di minyak pengurapan. Tuhan sedang bicara apa saja yang harus ada dalam hidupmu, di hatimu waktu kamu diurapi. Yang pertama, ambillah rempah-rempah pilihan. Pertama harus ada mur, 500 shikal tetesannya. Lalu ada kayu manis yang setengah daripada tadi, yaitu 250 shikal tetesannya. Harus ada tebu yang baik, 250 shikal. Ada kayu teja 500 shikal banyaknya. Ditimbang menurut shikal kudus dan ditambahkan minyak zaitun 1 hin. Harus kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ada 5 ingredients, 5 unsur yang ditaruh, Tuhan suruh taruh. Musa suruh taruh di situ mengenai minyak urapan. Yang pertama adalah mur. Semua bilang mur. Mur ini terkenal dengan rasanya yang pahit. Semua bilang pahit. Dan dalam hidup kita, berapa saudara pernah mengalami yang rasanya pahit? Boleh angkat tangan. Yang jujur. Saya percaya hampir semua kita pernah merasakan pahitnya. Mungkin 2022 kau bilang tahun yang super pahit buat saya. Bukan tahun yang mungkin rasanya aku mau lupakan. Hidup ini punya pilihan. Kamu bisa entertain hidupmu dengan kepahitan. Artinya apa? Kamu mulai menikmati kepahitan itu menjadi mengasihani dirimu.
Memang aku anak tiri, memang aku ini gak beruntung, memang aku ini gak dikasih Tuhan. Dan you entertain your bitterness. Kamu bisa begitu mendramatisir rasa pahit itu. Dan tanda kutip kamu mulai menikmati rasa pahit itu. Atau kamu bilang yes pahit, tapi pahit itu adalah obat yang baik buat aku. Karena mur salah satu adalah buat obat. Bukan untuk pahitnya dibuat kita nikmati pahitnya. Banyak orang anak Kristen lebay dan akhirnya pahit itu dibuat excuse untuk aku gak gereja. Pahit buat kita excuse buat kita berdosa. Pahit menjadi satu izin buat kita gak lagi cinta sama Tuhan. Tapi biarlah tahun 2022 walaupun tahun yang pahit, yang tahun mau kamu lupakan, nanti kamu akan bilang no. Tahun 2022 tahun obat kuatku. Tahun obat aku makin bisa mencintai Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. So itu saya tantang saudara untuk diurapi. Yes, kalau ada pahit jujur. Tuhan aku masih pahit, tapi Tuhan akan rubah pahitmu menjadi ucapan syukur. Rasa pahit nanti bukan lagi yang kau bilang, aduh aku emang enggak dikasih Tuhan enggak. Tapi kamu bisa bilang terima kasih aku diizinkan ngicipi pahit. Karena pahit itu akan menjadi obat yang manjur buat aku. Menjadi buat obat aku bisa ngampuni orang lebih baik. Menjadi obat di mana aku bisa bertahan dalam badai. Jangan jadikan pahit itu satu hal dalam hidup bagianmu yang dimana engkau percaya itu menjadi kutuk bagi engkau. Banyak orang yang akhirnya aduh udah pahit dan akhirnya dia tidak bisa terima pengurapan itu. Rubah pahit itu jadi ucapan syukur. Emang ada air mata. Tapi air mata itu bukan lagi untuk menyesali apa yang terjadi dalam hidupmu, tapi mengucap syukur. Kalau kamu diizinkan melewati sama seperti Golgota. Kamu diizinkan lewat masa-masa seperti Abraham. Diizinkan melewati masa-masa engkau seperti Ayub yang harus menangisi tahun-tahunnya yang tidak enak. Tapi saya percaya mur akan menjadi ucapan syukur hari ini. Yang kedua ada kayu manis. Kayu manis itu ditafsirkan oleh para teolog adalah keindahan dari anugerah Tuhan. Semua bilang anugerah Tuhan. Nanti waktu pertama kita rubah pahit jadi ucapan syukur. Kita mengucap syukur untuk apa? Karena hidup ini anugerah. Sehebat-hebatnya saudara, bisa gak bilang hidup ini anugerah? Sekeren-kerennya saudara, sebanyak apapun kekayaanmu, sebanyak apapun warisanmu, bisa gak kau bilang hidup ini anugerah? Karena itu satu resep yang baik untuk kita terima pengurapan, karena di situ ada anugerah Tuhan. Sewaktu ditoleskan di jidatmu di sini supaya orang melihat hidupnya aku ini anugerah. Aku boleh sampai ini. Itu karena waktu engkau bisa bilang hidupmu ini anugerah, engkau menjadi obat yang baik supaya kamu tidak sombong. Supaya kamu gak menjadi orang yang terlalu self-confidence. Perlu yakin pada diri sendiri, tapi kalau orang too self-confidence, terlalu percaya pada diri sendiri, itu hati-hati. Biarlah kita menjadi orang yang paling diberkati, menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling keren di Bekasi, tapi kita menjadi orang yang tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Orang yang berjalan dalam anugerah Tuhan, dia akan gampang nangis. Dia bilang, Tuhan siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa Tuhan aku bisa membalas semuanya selain puji dan sembah. Itu pujian yang selalu mengingatkan kita mengenai hidup ini adalah anugerah Tuhan. Lalu unsur yang berikutnya adalah tebu. Tebu ini dari bahasa aslinya adalah haneh, yang artinya berdiri tegak dalam sebuah keseimbangan. Tebu ini banyak dipakai sebagai alat pengukur. Sebab itu hari ini waktu engkau diurapi, selain engkau merubah pahit jadi ucapan syukur untuk hidup yang penuh anugerah, tapi juga punya hati yang terbuka untuk siap diuji, diukur sama Tuhan. Karena di akhir zaman nanti Tuhan bilang ada malaikat yang akan mengukur halaman itu. Ada mengukur ruang kudus, ruang maha kudus. Bahkan waktu Yeskel itu mengikuti air itu ada malaikat yang pegang tongkat pengukur. Bisa gak hari ini waktu engkau maju nanti, buka hatimu. Izinkan Tuhan mengukur. Bagaimana tahu kita sehat?
harus berani diukur. Berani check up. Pak Jo, aku sehat, tapi waktu check up bintang semua. Ya kan? Harus berani diukur, harus berani naik timbangan. Amin. Saya tahu beberapa saudara sebelum naik timbangan bahasa roh dulu. Tidak efek itu saudaraku. Tidak akan menurunkan beratnya. Harus berani naik dan lihat angka bergerak naik terus itu. Di situ kamu tahu, Tuhan terima kasih. Hari ini naik timbangannya Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan bilang, oke. Awal tahun masih banyak bintangnya. Nanti akhir tahun ini kau akan jadi pemenang. Bisa ngampuni, bisa menjadi orang yang mengalahkan kemalasan, mengalahkan percinahan. Setiap yang mengikat engkau akan dilepaskan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Jadi pengurapan juga perlu hati yang mau diuji. Saya nanti waktu terima jangan cuma, aduh aku mau dapat berkat. Uji dulu, uji dulu, uji dulu. Lalu ada kayu teja yang berikutnya. Kayu teja dari bahasa asli hadat. Yang berarti, saya suka ini, menyusutkan, membungkukkan, menundukkan kepala, artinya adalah humility, kerendahan hati. Pengurapan tidak bisa bekerja tanpa humility. Ini penting sekali. Sebab itu hari ini, Tuhan sedang bicara buat beberapa saudara yang kamu perlu punya kerendahan hati. Siapakah kamu sehingga kamu tidak bisa mengampuni orang itu? Siapakah kamu sehingga kamu tidak bisa memberikan kasih buat dia? Tidak bisa memberikan kesempatan buat dia. Tapi itu hari ini, ayo. Kita mau punya hati yang gampang dibentuk. Humility. Salah satu kalau orang yang punya duit terus bilang aku itu gampang dibilang sombong. Tapi ada satu pengertian mengenai orang sombong. Orang minder itu sebetulnya orang sombong. Coba perhatikan ini, saya pernah baca bukunya. Orang yang selalu bilang, aduh aku ini cacing, aku ini gak bisa, aku ini gak punya apa-apa. Aduh jangan pakai saya deh, saya ini orang buangan, saya apa. Waktu kamu ngomong terus itu, sebetulnya kamu itu juga sombong. Nah hari ini saya gak ngomong ini di tempat yang lain. Tapi Tuhan ingatkan, salah satu bentuk humility, bukan hanya ngomong, aduh aku gak ada apa-apanya, aku cacing. Itu lain dengan, itu rasa humility, betul waktu kemuliaan Tuhan kita sujud di hadapan Tuhan. Ingat para tua-tua, para raja-raja itu orang-orang hebat, orang majus, yang itu orang-orang yang terpandai. Tapi punya sikap humility, bukan punya sikap minder. Mereka tetap orang-orang ternama, orang yang hebat. Tapi setiap kali mereka dalam hadirat Tuhan, mereka bilang, Lord, I'm nothing without you. Bukannya terus boldnya di I am nothing, tapi I'm nothing without you. Dan sering kali kita bilang, I'm nothing. Itu yang iblis mau. Bilang aja kamu itu anak buangan, anak yang gak ada harapan. Nanti pengurapan waktu kamu maju. Baik yang sombong, yes bertobat. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya rendah hati, padahal kamu juga sombong, yaitu minder. Kamu gak percaya Tuhan bisa rubah kamu. Kamu gak percaya Tuhan bisa sembuhkan kamu. Kamu gak percaya Tuhan bisa bangkitkan mimpi kamu kembali. Aku udah gagal, pastor. Aku udah bangkrut. Aku udah gak mungkin lagi balik. Ingat anak yang begitu menyusahkan ayahnya pun bisa diterima kembali di rumahnya. Apalagi saudara, ini tahun saving the lost. Jadilah the lost yang pulang dulu dan menemukan kembali visimu. Jadi waktu kau maju nanti, bisa gak kau bilang, Tuhan, aku ini sombong karena aku ini terlalu minder. Karena aku gak percaya sama Tuhan yang besar dalam hidupku. Tadi pujian yang kita nyanyikan di depan. Kau Tuhan yang besar. Biarlah itu yang menyertai saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Dan yang terakhir adalah minyak zaitun. Minyak zaitun itu tumbuh, pohon zaitun tumbuh di daerah iklimnya panas. Berapa saudara sedang mengalami banyaknya suhu panas dalam keluargamu. Suhu panas dalam usahamu, suhu panas dalam lingkungan saudara, dalam hubungan saudara. Tapi ranting zaitun itu melambaikan perdamaian. Jadi hari ini, waktu engkau menerima pengurapan, pilih
untuk berdamai dengan Tuhan dan dengan semua orang. Bahkan Tuhan pernah bilang di Alkitab, kalau engkau ingin mempersembahkan korban dan engkau masih punya rasa ganjelan kepada saudaramu, mundur dulu, bereskan dulu. Kalau enggak persembahanmu enggak diterima oleh Tuhan. Begitu juga ada pengurapan. Kalau engkau masih punya ganjelan di sini, datangi dulu, bereskan dulu. Kalau enggak pengurapan itu akan bekerja. Tapi kita belajar hari ini, 5 ingredients tadi itu akan disatukan. Dan kalau saya boleh simpulkan, minyak pengurapan itu adalah membuat kita mengucap syukur karena hidup ini adalah anugerah. Dan izinkan Tuhan menguji hati kita, tetap humble dan hidup dalam damai dengan semua orang. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. So I'm excited untuk mengolesi minyak ini. Bukan minyaknya, tapi harus ada 5 ingredients ini. Pahit, rubah jadi ucap syukur. Ucap syukur itu anugerah. 1 hari lagi masih bisa hidup, itu anugerah. Banyak orang yang bisa hilang dalam semalam. Kekayaan yang bisa hilang dalam semalam. Orang bisa meninggal dalam semalam. Kalau engkau masih bisa bekerja sampai hari ini, masih bisa hidup sampai hari ini, itu anugerah. Dan waktu engkau terima anugerah, engkau rindukan supaya engkau bisa diukur sama Tuhan. Ukur aku, uji aku. Aku mau rendah hati, humility. Dan aku mau berdamai dengan semua orang. Amin. Amin. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa untuk orang-orang yang perlu bangkit dan jadi pemenang. Arahkan tangan saudara saat ini, yuk kita berdoa dalam bahasa roh. Saya mau saudara jangan cuma diam. Bayangkan kalau sudah tulis ini dan orang-orang mulai mendukung saudara, luar biasa kan rasanya ya. Yuk kita mulai doakan mereka, mulai berbahasa roh. Tuhan dalam nama Yesus, pasangan hidup yang dari Tuhan, damai sejahtera dalam tim kami di kantor, mendapatkan hikmat, kekuatan, hubungan dengan keluarga baik, orang tua sehat, mendapat pekerjaan baru, seluruh keluarga sehat, aman, mendapat customer yang baru, diberikan kekuatan menghadapi pekerjaan yang semakin banyak. Tuhan di dalam nama Yesus, next. Dapat kesempatan naik gaji, dapat status terbaik, kakak, suami diberikan kelancaran, disembuhkan dari sakit batuk, papa disembuhkan dari demam, penjualan nasi, di 2000 lancarkan, anak cepat masuk panggul, bisa melahirkan dengan normal, suami, anak dijamah Tuhan dan diberikan kesehatan, target bulan di tahun 2023 selalu terpenuhi, kesehatan mental baik, dewasa di tahun 2023, pembuatan skripsi lancar. Yuk kita bersyukur, tepuk tangan saudara. Come on. Bersyukur diberi kesehatan, kemampuan bekerja. Bersyukur kesempatan melayani. Bersyukur Tuhan anak-anak sembuh. Puji Tuhan gaji naik. Jangan lupa buah sulung. Bersyukur tensi darah papa sudah normal. Setelah sempat tinggi berapa hari, puji Tuhan. Take over KPR lancar. Puji Tuhan ada yang sudah sembuh total. Sudah keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan bisa dapat tempat yang dikontrakkan lebih besar. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan jangan lupa, bulan April nanti kita berdoa bahwa kita akan diberikan tempat yang baru tahun build 2023 untuk GC Bekasi. Kita akan pindah ke belakang dengan ruangan lebih besar, dengan ceiling lebih tinggi. Excited untuk membangun bersama saudara. Ya, saya percaya ada visi, ada provisi. Ya, kita akan buktikan gereja anak muda, gereja yang masih ada anak muda. Yes, we can build together with Jesus. So excited untuk berjalan bersama dengan saudara. Kita akan bangun komunitas ini menjadi orang-orang yang bangkit dan lebih dari pemenang. So siapkan hatimu, kita akan buka altar ini buat saudara. Dan sebelum saya akan doa berkat supaya saudara yang sudah diurapi saudara bisa pulang. Biarlah berkat, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam kasih Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang saudara mulai hari sampai tahun ini menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amen. God bless you. Happy New Year everybody. See you next week.